terjadi pada para sahabat Rasulullah SAW dalam memerangi kepada di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dalam Ghazwatul Yamamah, dalam perang Yamamah, yang kebanyakan adalah hafazatul Quran, para penghafal Al-Quran di perang Yamamah dengan Musailamah Al-Kadzdzab ini. Ahlul Quran paling depan, di barisan depan ini. Ini bukan berarti kemudian orang belajar Al-Quran itu, kemudian belajar Al-Quran saja lah, nggak usah perang. Ketika datang panggilan jihad misalkan, ya. Bukan berarti seperti itu maksudnya. Tapi ahlul Quran, orang-orang membaca Al-Quran, man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang belajar Al-Quran ini jelas akan lebih ngerti akan apa khitabul Quran ini, apa yang diinginkan dari Al-Quranul Karim, akan apa yang dituntunkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar daripada orang sekedar perang kemudian tidak paham dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang mempelajari Al-Quran ini sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka ahlul Quran. Karena itu ketika banyak dari para penghafal Al-Quran yang terbunuh di perang Yamamah ini, kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengisyarat kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran, mendewankan Al-Quran, karena khawatir akan hilang. Ini menunjukkan perhatian para sahabat yang mereka ahlul Quran adalah orang-orang yang mereka juga siap untuk perang, karena paham dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat-ayatnya tentang keutamaan-keutamaan ini semuanya. Jangan kemudian artinya di sini adalah menunjukkan keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran. Keutamaan dari orang-orang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Karim daripada yang sekedar seperti tadi. Apalagi sekarang ini, ya, dan yang baru-baru terjadi ini, ya, bom, mungkin dengar berita tentang bom yang terjadi di Cirebon ini. Ini orang-orang bicara jihad, ya. Seenaknya sendiri pun juga banyak dari mereka juga para hafazatul Quran, ya, menghafal Al-Quran, ya. Menghafal Al-Quran ini. Tapi sekali lagi seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, tidak sampai kepada tenggorokannya, apalagi sampai kepada hatinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu sabat wal istiqamah. Ini dan itu sudah terjadi pada pendahulu mereka. Abdurrahman bin Muljam, ya, si pembunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala adalah hafizul Quran. Jadi jangan dikira hafizul Quran ini, ya, kerusakan dalam Islam yang muncul pertama pun juga dari ahlul Quran. Ya. Bukan dari orang di terminal, bukan juga orang pemabuk dan semisalnya, bukan. Dari ahlul Quran ini, para penghafal Al-Quran. Maka ini tentunya adalah mengerikan seperti ini. Menjadikan kita antara harap dan cemas. Maka sunnah tuflih. Dengan sunnah dan sunnahnya insya Allah akan menyelamatkan kepada kita. Ketika memahami Al-Quran dengan sunnah, maka insya Allah ini akan menyelamatkan kepada kita. Bukan kemudian dipahami dengan akal pikirannya, dengan hawa nafsunya, dengan kemauannya, dengan doktrinnya, dan semisalnya. Na'udzubillah, ini yang terjadi apa yang terjadi. Dan seperti itu akhir kesudahannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan saya pun paham betul mereka seperti ini hafiz Quran banyak. Banyak mereka adalah hafiz Quran dan memiliki pemikiran seperti ini. Allahumma musta'an. Ya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kita sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita nikmatnya sunnah untuk kita bisa memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada para sahabat.
sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini sekali lagi dalam memahami hadis-hadis seperti ini juga mesti kita lihat bagaimana praktek daripada salaful ummah. Apakah kemudian mereka menyibukkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkannya saja, kemudian meninggalkan jihad ketika datang panggilan jihad? Tidak seperti itu. Bahkan mereka paling berada di garis depan. Ini ahlul Quran yang memang benar-benar ahlinya, bukan sekedar menghafal saja, bukan sekedar membaca saja. Maka ini kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai timbangan, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Untuk kita menapaki apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi wasallam, belajar Al-Qur'an, belajar membacanya, belajar mengkaji isi kandungannya, memahami apa yang diinginkan oleh Al-Quran Al-Karim. Tidak dengan pemahaman kita, tidak dengan hawa nafsu kita, apalagi dengan orang-orang yang terjadi yang bicara masalah jihad ini, yang mereka sama sekali tidak mengerti tentang makna dan jihad ini. Bahkan saya yakin belum pernah belajar tentang fikih jihad. Yakin itu. Ya. Saya yakin dengan itu, yakinnya orang seperti ini belum pernah belajar tentang fikih jihad. Bagaimana fikih dalam jihad. Apalagi mudah memahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin insyaallah masih kita bahas tentang bagaimana keutamaan ini. Orang-orang yang ahlul Quran ini dimuliakan dari yang lainnya. Satu hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ta'ala." Ini di dunia. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan mengutamakan ya ummul qauma, yang mengimami manusia, aqra'uhum li kitabillah ta'ala, yang paling banyak bacaannya, hafalannya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia menjadi timbangan dan mi'yar tentang keutamaan, bahasanya mereka adalah yang memimpin. Ahlul Quran ini adalah yang memimpin. Ini isyarat ya tentang keutamaan Ahlul Quran. Sekali lagi ini adalah menghasung kepada kita, yang kita sebagai orang tua sering berdoa dengan doa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Imam ini. Bagaimana ini semuanya kita dapatkan kalau kemudian kita tidak paham akan tuntunan? Kalau kita tidak paham dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan upaya. Dan upaya tidak akan bisa kita tempuh kecuali kita tahu jalannya. Dan jalan tidak akan kita mengerti kecuali kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Artinya ada hatungan, ada perintah, ada syariatnya, sekaligus Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita. Ada juklaknya, ada petunjuk pelaksananya. Petunjuknya seperti ini yang harus dilaksanakan. Indahnya Islam ini. Dalam semua aplikasi ibadahnya, ini ada tuntunan. Ada ibaratnya kalau dalam muamalat ya, ada perintahnya, ada surat perintahnya, ada SP-nya, sekaligus juga ada juklaknya. Jadi kita tinggal terima beres, tinggal menjalaninya saja. Dan ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka hadis ini menunjukkan keutamaan bagi orang-orang perhatian dengan Al-Quran. Ahlul Quran ini. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah ta'ala. Maka kita lihat di masa Rasulullah SAW. Ini ahlul Quran ini adalah yang sangat dimuliakan. Orang-orang banyak hafalan Al-Qurannya ini didahulukan dari yang lain. Ini tidak kemudian yang banyak hartanya atau yang lebih tua atau tidak. Tapi yang banyak hafalannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang mengatakan bahwasanya para qurra, kana qurra ashabu majlis Umar radhiyallahu ta'ala. Para qurra ini adalah mereka adalah yang masuk dalam majlisnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di masa kekhalifahannya. Dan ahli syura'nya, tempat bermusyawarah, menyandarkan atau mengambil pendapatnya ini adalah kepada ahlul Quran. Dikatakan kana al-qurra ashabu majlis Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syababa. Baik mereka sudah tua atau yang masih muda-muda. Ini mendapatkan tempat yang khusus di mata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ini salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bagaimana mereka memuliakan pada ahlul Quran dan majlisnya adalah ahlul Quran. Bagaimana riwayat ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini menunjukkan keutamaan dari orang-orang yang perhatian kepada Al-Quran Al-Karim. Dan tentunya juga satu hal yang dimaklumi di kalangan para ulama bahwasanya tentang keutamaan antara membaca Al-Quran atau tasbih, tahlil dan yang lainnya, tentunya dalam membaca Al-Quran itu lebih utama. Kembali kepada keumuman dari hadis Rasulullah SAW, khairul kalami kalamullah. Karena itu bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih utama dari tasbih, tahlil dan yang lainnya dari zikir. Dan dalil-dalil semacam ini banyak sekali. Cukup bagi kita hadis Rasulullah SAW tadi, ya, yang menunjukkan bahwasanya khairul kalami kalamullah. Sebaik utama adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis tadi yang menunjukkan keutamaan Al-Quran dan keutamaan ahlul Quran. Keutamaan Al-Quran itu sendiri dan keutamaan orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran Al-Karim. Maka sejauh tingkat perhatian kepada kita, mari kita mulai sekarang. Untuk kita perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan porsi dalam setiap sisi kehidupan kita. Dalam 24 jam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ada waktu untuk kita perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan kebaikan-kebaikan yang tadi sudah kita bahas dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka memuliakan mereka ahlul Quran ini juga merupakan ta'zim syairillah. Memuliakan Al-Quran Al-Karim dan juga memuliakan pada ahlinya merupakan bagian daripada ta'zim syairillah. Mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hendaknya kita juga menjaga kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala di adab-adab yang bagaimana semestinya kita beradab dengan Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Dan bagaimana adab-adab kita dengan kitab Allah yang dituntunkan oleh para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dengan apa yang telah dicontohkan, diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk daripada ta'zim syairillah, mengagungkan kepada kitab Allah dan mengagungkan juga kepada ahlul Quran. Mengagungkan kepada kitab Allah, bagian daripada mengagungkan kitab Allah kita perhatian, ya, membacanya,
memahaminya, mempelajarinya. Kemudian juga adab-adab yang terkait dengan masalah kitab Allah ini. Tidak menaruhnya sembarangan. Kalau ada kececer kita ambil, ini merupakan bagian dari ta'zim syairillah. Jangan kemudian kita masukkan pada tempat-tempat yang kotor. Ini juga bagian daripada ta'zim pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalu sembarangan di lantai, misalkan meskipun tidak ada nas. Untuk larangan tentang menaruh Quran di lantai tidak ada larangan memang. Tidak ada nas itu. Tapi kembali kepada keumuman daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, termasuk nilai ketakwaan dalam hatinya. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa mengagungkan hurumatillah, itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau lembaran-lembaran Taurat. Ini lembaran Taurat. Maka kemudian Rasulullah mengambil bantal dan meletakkan di atasnya. Ini sikap beliau kepada Taurat, kitab Allah. Maka tentunya lebih utama sikap kita kepada Al-Quran Karim, untuk tidak menaruh sembarangan. Meskipun sekali lagi juga tidak ada nas yang, maka ini khususnya pada santri-santri yang kadang-kadang suka kecacarnya sembarangan, maka ini mulai jangan perhatian sebagai bentuk dari perhatian kita kepada kitab Allah dan pengagungan kita, memuliakan kita kepada Al-Quran Karim. Demikian pula mengagungkan kepada Ahlul Quran, para hafazatul Quran, para penghafal Al-Quran ini juga mestinya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengutamakan mereka, dan juga para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka juga mengutamakan kepada para penghafal Al-Quran. Seperti orang-orang terbunuh dalam Uhud ini, di perang Uhud, maka didahulukan juga hafazatul Quran. Lebih didahulukan adalah paling banyak hafalannya dengan Al-Quran ini. Ini sikap Rasulullah SAW. Demikian pula kita lihat riwayat tadi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Mereka menunjukkan bagaimana mereka memberikan porsi yang lebih kepada para penghafal Al-Quran, pada Ahlul Quran ini. Karena sekali lagi Ahlul Quran dan Ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran dan Ahlullah wa khasatuh, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah, santun. Rasulullah SAW dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap santun kepada orang-orang mengikuti beliau dari orang-orang mukmin. Dan tentunya lebih utama mereka adalah Ahlul Quran, para hafazatul Quran. Realitasnya kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam lebih mengutamakan kepada Ahlul Quran ini. Dan tidak boleh menyakiti mereka. Menyakiti umumnya orang-orang mukmin juga tidak dibolehkan, apalagi kepada para hafazatul Quran, orang-orang yang mereka perhatian dengan kitab Allah ini. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti, mengganggu kepada orang-orang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, sungguh mereka telah menanggung dari kedustaan dan dosa yang jelas. Wa ala ra'sihim
hafazatul Quran tentunya. Orang-orang mukmin dari kalangan para hafazatul Quran. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan perhatian kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita juga untuk memuliakan kepada mereka para hafazatul Quran ini. Maka hendaknya kita memuliakannya. Baik itu anak kita atau siapapun. Maka kita berupaya untuk membimbing dan mendidik generasi kita untuk menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang perhatian dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita ahli sunnah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bukakan pintu hidayah kepada kita dengan dipahamkan kepada sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi perhatian dengan kitab Allah. Untuk kita mesti memberikan perhatian kita kepada Al-Quran Al-Karim. Sekali lagi kita lebih berhak perhatian ini dari yang lainnya. Maka jangan sampai kemudian kita beralasan dengan apapun. Artinya kita tetap berusaha semampu yang bisa kita kerjakan. Dan banyak pengalaman-pengalaman seperti ini dari orang-orang yang sebenarnya sudah tua dan sudah udzur ya, tapi kita lihat perhatiannya. Saya melihat ketika di Madinah juga, dan ini yang menjadikan tersendiri kagum dan sekaligus terharu juga, dan sekaligus malu pada diri saya sendiri. Ya. Orang tua pun juga tetap rajin baca Al-Quran di hadapan seorang syekh, dan mukriknya lebih muda dari dirinya, meskipun kena semprot terus. Orang tua baca Al-Quran kadang-kadang terbata-bata, salah juga ya. Dan saya punya pengalaman ketika dengan Syekh Ubaidullah Al-Afghani radhiyallahu ta'ala, ada orang tua seperti itu, masih ingat ya. Ini luar biasa. Sudah dia sudah putih semuanya, sudah syaibah ya. Sudah kakek-kakek lah. Ini luar biasa. Namanya orang tua kadang-kadang baca itu juga itu tadi terbata-bata, sudah agak berat ya. Itu pun juga tetap semangat. Meskipun sering kena semprot sama syekh. Dan syekh kalau ngomong sudah ya, alafina syarrak katanya. Semoga Allah mencukupkan keburukan darimu. Ini sering seperti itu, tapi juga semangat. Dan juga ada lagi seorang yang Masya Allah juga hafid Quran, bisa tua juga. Ketika mau setoran dengan syekh ini pun juga semaan dulu dengan anak umur 9 tahun. 9 tahun itu sudah hafid Quran. Ini tidak malu, meskipun dengan anak-anak ini ya. Ketika saya juga melihat seperti ini, subhanallah. Jadi tidak ada istilahnya malu ya. Dan tidak ada istilahnya berkata terlambat. Asal kita mau saja. Dan ini suatu hal yang mulia. Suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Allah Subhanahu wa taala lebihkan yang tidak dilebihkan kepada yang lainnya. Maka mengapa kemudian kita merasa malu ini? Atau minder atau ya, namanya uzur, kita terima uzur itu. Artinya uzur mungkin dengan kekurangan-kekurangannya ada, namanya orang tua ini, atau mungkin dengan berbagai hal yang ada pada dirinya, ini kita terima. Tapi kalau uzur kemudian dengan uzur itu kemudian lari dari Al-Quran, artinya tidak mau belajar, maka ini tentunya adalah uzur yang tidak bisa diterima seperti ini. Nah, karena kita lihat para sahabat, apalagi kalau kemudian kita melihat kepada mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Diriwayatkan, disebutkan dengan Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyelesaikan surat Al-Baqarah
dalam waktu 8 tahun. Dalam riwayat lain 12 tahun. Ini kita lihat kesabarannya. Surat Al-Baqarah. Ya, tentunya belajarnya para sahabat tidak seperti belajarnya kita. Mereka belajar membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya. Baru kemudian nambah. Ya. Tapi yang kita di sini adalah kesabarannya mereka. Menjadi teladan bagi kita sampai 8 tahun, 12 tahun ini. Ya. Sampai selesai. Tentunya waktu yang tidak sedikit ya. Waktu yang tidak sebentar itu. Dan juga banyak seperti itu dari para imam kesabarannya ini untuk talaqi Al-Quran. Seperti diriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah ta'ala. Ini jalan yang lain dari Hafiz ya. An Asim. Ada 2 jalan ya. Dari jalannya Asim ini ada 2, dari jalannya Hafiz ya. Kemudian jalannya Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dari beliau ketika belajar kepada Imam Asim ini, 1 hari dicatat cuma 1 ayat coba. 1 hari dicatat cuma 1 ayat. Sabar. Sampai kemudian hanya mengeluh, ini 1 hari 1 ayat. Saya khawatir sampai meninggal saya belum selesai. Ini kita lihat ini para ulama kita, para qurra. Ini sangat kesabaran mereka. Yang jelas kita ambil hikmahnya di sini adalah kesabaran mereka dalam menghafal Al-Quran dan perhatian dengan Al-Quran Al-Karim. Ini apapun keadaannya kita mesti memberikan perhatian ya. Dengan waktu dan dengan umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita untuk kita senantiasa mengkaji, berikan perhatian kita dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu riwayat diriwayatkan Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Dan Abu Musa Al-Asy'ari termasuk yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suaranya yang bagus. Ini Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka dikatakan laqad utita mismaran min majabir Daud alaihi salam. Ini dengan suaranya yang indah. Ya. Suara yang bagus yang Allah Subhanahu memberikan pada Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi tentunya juga namanya tajwid ya. Tajwidul Quran, mana tartil ya. Tartil ini adalah artinya adalah sebagaimana kata Al-Ali bin Abi Thalib adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Dan tajwid, mana tajwid ini bisa tajwidul huruf atau tajwidus shaut. Ya. Tajwidul huruf dan juga tajwidus shaut, membaguskan huruf dan juga membaguskan suara. Karena ini juga sesuatu yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan pada yang lainnya adalah membaguskan suara dalam membaca Al-Quran kan. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Atau kama qala alaihi salatu wasallam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, taghanni ya. Melagukan Al-Quran. Ini tentunya adalah artinya membaguskan Al-Quran dengan makna tartil tadi. Maka ini yang satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikram bi syaibatil muslim." Sesungguhnya di antara kemuliaan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah ikram li syaibatil muslim, memuliakan pada orang tua yang muslim. Tentunya untuk memuliakan yang lebih tua dari kita. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina." Maka alaihi salatu wasallam. Makanya yang muda-muda hendaknya menghormati sama yang tua. Ya. Santun kepada yang tua. Yang tua juga menyayangi kepada yang muda. Jadi di sifat para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kasih sayang. Dan ini dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuliakan pada bisyaibah, orang-orang sudah tua. Wa hamilal Quran, dan yang kedua kepada para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, ghairal ghalibihi wal jafi'ah, tanpa menggampangkan, meremehkannya, dan juga tidak melampaui batas. Tidak hulu, tidak kelewatan dalam memuliakannya, juga tidak menggampangkannya atau meremehkannya. Artinya kita memuliakan, tapi dalam koridor yang dibolehkan dalam syariat. Untuk memuliakan pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita muliakan. Tentunya adalah sesuai dengan koridor syariat. Jadi adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, sultan al-muqsit, dan supaya memuliakan pada penguasa yang adil. Penguasa yang adil. Maka syahidnya dalam hadis ini adalah ikram muhamilul Quran, memuliakan kepada para penghafal Al-Quran, para pembawa Al-Quran ini. Ini adalah tuntunan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli Quran. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau katakan bahwasanya amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nas manazilahum. Kami diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendudukkan manusia sebagaimana kedudukan mereka, memuliakan mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kepada mereka. Masing-masing punya ini di dunia, dan ahlul Quran mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan yang mulia. Maka bagaimana tadi sudah kita singgung dari apa yang sikap Nabi alaihi salatu wasallam pada qatla Uhud, syuhada Uhud, yani para orang-orang yang terbunuh mati syahid di perang Uhud. Dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengumpulkan dalam satu lahat, dalam satu kubur, 2 orang. Dan didahulukan yang paling banyak hafalannya dengan Al-Quran ini. Dikatakan ayyuhuma aktsaru akhdhan bil Quran, di mana di antara dua orang yang dimasukkan dalam satu kubur ini yang paling banyak hafalannya dalam Al-Quran, maka ini didahulukan dalam lahat. Maka ini juga menunjukkan ijlal. Rasulullah SAW memuliakan pada mereka, pada ahlul Quran, hidup dan matinya. Ketika hidup dimuliakan, ketika meninggal pun juga Rasulullah SAW memuliakannya. Dan nanti di yaumil qiyamah, subhanallah, keutamaan dari ahlul Quran. Ini luar biasa dari apa-apa yang disertakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala berikan targhib, ini semuanya berikan targhib kepada kita. Untuk kita benar-benar perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya mudah-mudahan menggugah kepada kita semuanya untuk kita lebih perhatian dengan Al-Qur'an Al-Karim, membuka hati kita untuk kita mulai perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengait kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tawarkan kepada kita, menggapai kebahagiaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi orang-orang yang mau menerima tawaran ini. Maka jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala, hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita mau mengikuti yang terbaik, termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, mimman yastabi'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah, dari orang-orang yang mau mendengar kepada nasihat dan mau mengikuti yang terbaik dengan apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam kepada kita untuk kita perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka akankah kemudian kita masih mengambil pilihan yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak lain bagi seorang mukmin laki atau perempuan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu ketentuan, satu pilihan, masih mencari pilihan yang lain. Dan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada kita dengan apa yang telah diberikan kepada umat sebelum kita. Orang-orang Yahudi telah Allah muliakan. Allah mengatakan kepada mereka, "Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin." Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, kemuliaan. Aku muliakan kalian mengalahkan seluruh penduduk alam ini, orang Yahudi ini. Dan kita umat Islam telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan kemuliaan kitabnya yang mulia ini, dan juga dengan kemuliaan agama yang mulia ini. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Rekomendasi. Ayat ini sebagai rekomendasi bagi kita umat Islam dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akankah kita kemudian menempuh jalan seperti jalan pendahulu kita yang dikatakan oleh Allah, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Memilih yang hina dari yang mulia. Ini mereka pilih seperti itu. Ini orang-orang ahlul kitab dari orang-orang Yahudi. Akankah kemudian kita kemudian memilih dari yang tidak dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam? Nas'alullah salamah al-afiyah wa nas'alullah thabat wal istiqamah. Maka barangkali ini yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya peringatan ini akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala.